Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini, Ustazah masih akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Jadi sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Jadi dari PDB sampai disposable income itu perhitungannya seperti apa. Nah, kalau sekarang perhitungan pendapatan nasional, maka kita akan mencari gimana sih mendapatkan angka dari PDB itu. Kalau kemarin kan di contoh soal PDB itu udah langsung ada datanya sebesar sekian. Nah, di sini kita akan mempelajari gimana cara menghitung untuk mendapatkan PDB sebesar sekian itu. Nah, jadi di sini cara menghitungnya ada 3 cara dengan metode pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, di sini nanti Ustazah akan menjelaskan 3 pendekatan ini agar kita dapat menentukan besaran PDB dari suatu negara atau pendapatan nasional dari suatu negara. Nah, sekarang kita langsung aja mulai ke materi. Yang pertama yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendekatan produksi bisa kita artikan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau misalnya produksi itu kan nanti ada nilainya. Nah, kalau dalam perekonomian secara menyeluruh, pasti dalam satu industri ke industri yang lain itu kan kadang ada kaitannya. Jadi misalnya ada pabrik yang menghasilkan bahan baku, lalu bahan baku itu dikirim ke pabrik yang bikin barangnya atau bikin produksinya. Nah, selanjutnya baru dikirimkan ke orang yang toko-toko yang jualan. Dari toko yang jualan baru diberikan kepada konsumen. Nah, dari perpindahan-perpindahan itu kita akan menghitung nilai tambahnya. Jadi katakanlah di sini keuntungan atau laba yang didapatkan dari perpindahan barang atau jasa yang ada dalam suatu perekonomian. Nah, nanti rumusnya akan seperti ini. NT sama dengan NO min NI. NT adalah nilai tambah, NO nilai output, NI nilai input antara. Nah, kalau misalnya kita ada contohkan pabrik kayu, pabrik mebel, dan toko bahan bangunan. Nah, di sini misalnya pabrik kayu menjual kayu ke pabrik mebel seharga 100.000. Nah, nanti sama pabrik mebelnya diolah menjadi barang yang bagus, maka dijual lagi seharga 150.000. Nah, di sini perhitungannya berarti nilai tambahnya 150.000 dikurangi 100.000. Jadi nilai input antara itu harga dari pabrik sebelumnya, sementara nilai output adalah harga setelah dijual dari pabrik itu. Maka nilai tambah ini nanti 50.000. Begitu juga ketika pabrik mebel menjual ke toko mebel dari 150, ternyata di toko mebel dijual 200.000, maka selisihnya adalah 50.000. Nah, itu adalah nilai tambah dari pabrik mebel ke toko mebelnya. Nah, manfaat dari menghitung nilai tambah, kita dapat mengetahui sumbangan berbagai sektor ekonomi. Jadi dari selisih-selisih tadi, kita akan mengetahui sumbangannya. Misalnya dari pabrik kayu sebesar sekian, dari pabrik mebel sebesar sekian, dari toko mebel sebesar sekian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk menghindari penghitungan ganda. Seperti tadi, kalau misalnya ada 100.000 dihitung lagi dalam pabrik mebel, jadi 150 padahal tambah 100.000, jadi 250. Dijual lagi ke toko mebel menjadi 200.000, berarti 250 ditambah 200.000, jadi 450. Nah, seperti ini maka akan salah atau kesalahan interpretasinya akan sangat besar karena ada penghitungan ganda. Nilai yang 100.000 dari pabrik kayu itu dihitung menjadi 3 kali, padahal sebenarnya hanya 1 kali, yaitu dari pabrik kayu aja. Nah, jadi rumusnya adalah Y sama dengan sigma NI sama dengan 1 NT. Maksudnya di sini apa? Y bisa dilihat bahwa Y itu pendapatan nasional. Nah, sekarang ada tambah lagi satu istilah, pendapatan nasional sama dengan PDB. Dan PDB itu sama dengan Y. Jadi kadang nanti istilahnya akan pendapatan nasional, PDB atau Y. Y itu berasal dari bahasa Inggris yaitu earn atau pendapatan. Nah, di
sini berarti rumusnya seperti ini. Atau bisa kita rincikan menjadi seperti ini, karena sigma itu adalah penjumlahan, maka nilai tambah dari sektor ekonomi pertama ditambah yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai habis. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berikan contoh perhitungan dari PDB atau Y tadi, atau pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kita ingat rumusnya adalah NT sama dengan NO min NI. Nah, di sini ada soal seperti ini. Dari sektor perkebunan, perdagangan, industri jasa, dan pabrik gula, serta kerajinan. Nah, nilai outputnya sekian dan nilai inputnya sekian. Nah, nanti selisihnya akan kita jumlahkan. Nah, maka PDB dalam suatu negara dengan kelima sektor produksi tadi sebesar 3.300 rupiah, atau terserah mau mata uangnya apa. Kita permisalkan di sini rupiah. Seperti itu. Jadi nilai tambahnya kita ambil dari nilai output dikurangi nilai input. Nilai input tadi dari mana? Nilai input dari pabrik atau sektor produksi bahan baku sebelumnya.